الله يا عيد رؤوسي شير الله أحيي النفوس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam mengenang memperingati 7 hari dari wafatnya Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Aidrus Al-Aidrus. Sedikit akan saya bacakan, akan saya sampaikan untuk oleh-oleh kita nanti, untuk bahan cerita kita, untuk pedoman, iktidaan, untuk kita ikuti langkah-langkah beliau dan kepada anak turun kita, sehingga kita berjalan di langkah-langkahnya para salafus soleh. Beliau adalah termasuk dari salah satu rantai sadah Ba'alawi yang sampai kepada Rasulullah, menjaga tradisi datuk-datuknya. Beliau adalah seorang yang kokoh dalam memegang ilmu amal apa yang ada dalam datuknya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan ini kita akan dikumpulkan dengan mereka, dengan jalan guru kita kepada ayahnya sampai kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berkumpul di dunia dan insya Allah tidak selesai di dalam dunia ini, tapi sampai nanti di dalam akhirat kita akan berkumpul bersama di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bacakan sedikit mengenai nasab beliau. Beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Aidrus sahibul Quran bin Alwi bin Abdullah bin Alwi bin Abdullah bin Hasan bin Alwi bin Abdullah sahibut Taqah bin Ahmad bin Husain bin Abdullah Al-Aidrus Al-Akbar bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi Al-Huyur bin Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khaliq Gosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Al-Muhajirillah Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain As-Sibti bin Ali bin Abi Talib Zawju Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah nasab mulia beliau. Insya Allah kita akan berkumpul bersama beliau dan datuk-datuknya di dalam surganya Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita perhatikan para sahabatku semuanya, kalau kita perhatikan dari nasabnya beliau Habib Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Aidrus bin Alwi, ini adalah mereka para penjaga Al-Quran. Semua keturunan dari Habib Aidrus bin Alwi adalah para penghafal Al-Quran, para guru Al-Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran. Kita naikkan lagi sampai Habib Abdullah bin Alwi bin Abdullah bin Hasan bin Alwi bin Abdullah Sahibut Taqah. Semua yang saya sebutkan adalah ulama, semua adalah aulia, semua adalah wali. Dari nasab beliau, ayah-ayahnya sampai Habib Abdullah Sahibut Taqah. Sahibut Taqah maknanya adalah seorang yang punya kekuatan lebih. Beliau disebut Sahibut Taqah, kakek dari Habib Aidrus, guru kita, karena satu hari ketika beliau lahir, di hari yang ketiga, para ulama, teman-teman abahnya, teman-temannya Habib Ahmad bin Husain bin Abdullah Al-Aidrus Al-Akbar kepengen menjenguk, karena habis melahirkan istrinya, kepengen dijenguk hari ketiga dari kelahiran Habib Abdullah tersebut. Seperti biasa di dalam adatnya tarim, ketika berkumpul maka yang disuguhkan adalah qahwah, kopi. Ketika mereka dijenguk, kemudian di situ ada Habib Syekh bin Abdullah Al-Aidrus, di situ ada Syekh Balhad, di situ ada Sayyid Bajahdab. Ketiganya ada di satu majelis tersebut. Kemudian minta, ya Sayyid Ahmad, mana putramu yang baru lahir? Keluarkan, aku pengen melihat putramu.
Di dalam tobak, dalam satu wadah khusus untuk bayi dikeluarkan anak tersebut. Ketika anak ini dikeluarkan, dilihat sama mereka, dibuka tutupnya, dilihat sama 3 ulama tersebut yang dulu nadratihim, dilihat dengan nadrohnya mereka, kemudian dari situ kopi dikeluarkan. Ketika kopi ini dikeluarkan, dibagikan kepada ulama-ulama ini, kopi keluar, bayi ini melirik kepada gelas-gelas kopi. Adanya suara kopi dilirik, padahal baru lahir 3 hari. Semua ulama-ulama ini ketawa. Anak ini baru lahir, ada kopi aja ngelirik katanya. Kata abahnya Habib Ahmad bin Husain bin Abdullah al-Aidrus al-Akbar, bil fatihati wal kuhwah kum ya bunai. Demi al-fatihah sama kuhwah sama kopi, barokahnya fatihah sama kopi, berdiri wahai kamu putraku. Kemudian berdiri Habib Abdullah ini, padahal baru usia 3 hari. Berdiri dari wadah bayi tersebut, kemudian khirqah, popoknya yang di atas untuk menutupi selimutnya, dipakai untuk menutupi baju badannya, ditutup, kemudian berdiri, meloncat dari tobakoh, dari tempat wadah bayi tersebut, kemudian kecup semua telapak kaki ulama-ulama yang ada di depanmu. Ambil barokahnya semua, dicium setiap telapak orang-orang di depannya. Semuanya kaget. Masya Allah, Fakhrul Aidrus, betapa megahnya Sidinal Aidrus sampai keturunannya tidak terima melihat seperti itu. Berdiri anak ini dicium, diambil barokahnya. Ketiga ulama ini kagum dengan Abdullah ini yang baru lahir 3 hari. Kemudian para ulama ini memberikan sedikit kopi diminumkan. Anak kecil baru usia 3 hari diminumi kopi, dikasihkan kopi sedikit. Setelah semuanya dikasih sama abahnya, sekarang kamu kembali kepada tempatmu semula ya bunai. Anakku kembali lagi, naik ke dalam tempat bayi, kemudian tidur lagi, tidak bisa jalan lagi kecuali dalam usianya anak biasanya berjalan umur berapa. Sehingga dari beliau nanti ketika beliau besar mendapatkan julukan Sohibut Togoh. Sampai keturunan-keturunannya dinamakan Sohibut Togoh, orang yang punya kekuatan lebih. Dan itu kita lihat, kita saksikan dari keturunan-keturunan Habib Abdullah Sohibut Togoh, mereka memang kuat. Beliau punya ayah Habib Ahmad, Habib Husain, Habib Abdullah al-Aidrus al-Akbar, semuanya ulama, semuanya wali, ayah-ayahnya. Beliau punya abah Habib Abu Bakar As-Sakron sampai naik ke atas, sampai Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali, Ahlud Darak. Ulama-ulama ketika kita dalam kesulitan, kita panggil mereka dengan hati yang ikhlas, maka mereka akan datang ya ikhwani. Mereka akan datang menolong apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Dari Al-Faqih Al-Muqaddam kita naik sampai Al-Muhajirullah Ahmad bin Isa, semua juga ulama. Beliau naik sampai Sayyidina Husain As-Sibti, cucu dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya juga ulama. Sehingga kita melihat sekarang kita 7 hari mengenang wafatnya sosok ulama yang naik ke atas sampai Sayyidina Rasulullah, semuanya ulama. Semuanya orang yang sungguh-sungguh dalam berjalan di jalannya Allah. Habib Abdullah al-Aidrus yang sekarang kita bacakan tahlil, kita bacakan khataman Al-Quran, dan beginilah adat tarim. Di tarim itu ketika ada ulama wafat mengenang 7 harinya, berkumpul dalam 7 harinya, mereka membaca hizib-hizib Al-Quran 1 juz setiap santri atau lebih dari 1 juz. Kemudian setelah mereka semuanya selesai ihda'us thawab, kita membaca tahlil dalam bahasa Indonesianya. Setelah tahlil kita berdoa bersama, kemudian kita mencari madad istimdad, kita meminta madad, kita berdoa kepada Allah dengan kita kumpul membacakan pahala-pahala ini, kita kasihkan kepada beliau. Dengan itu semoga beliau memberikan madadnya, fuyudatnya, memberikan nadrohnya, memberikan waridnya kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah kita sudah tasyabuh kepada adatnya mereka. Kalau kita tidak bisa di sana, tidak bisa seperti mereka, maka serupailah apa yang dilakukan mereka, para ahli tarim. Alhamdulillahi ala kulli hal. Al-ainu tadma wal qalbu yahzan. Wala aqulu illa ma radiya rabbi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Adatnya orang Tarim ketika takziah, ketika mendengar ada orang wafat yang diucapkan pertama kali, mereka mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, dalalatan wa alamatan biridhaillah, menunjukkan sebagai tanda dengan ucapan itu ridhonya kita kepada Allah atas kejadian tersebut. Baru setelah itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka mengutamakan ridho. Nubzah basithah an hayati Sayyidil Walid. Saya bacakan sedikit yang saya ketahui, yang sempat saya catat, sengaja saya catat, semoga bisa saya sampaikan sepenuhnya walaupun tidak keseluruhannya. Beliau wafat di dalam umur 76 tahun. Habib Abdullah wafat di dalam umur 76 tahun. Beliau masih sibuk di dalam mengurusi, di dalam menjadi imam di masjid kakeknya Habib Abdurrahman Assegaf, di Masjid Assegaf di Tarim. Usia 76 tahun, beliau masih sibuk di dalam mengurus Masjid Assegaf. Beliau ketemu, bahkan mendapatkan doa dari Syekhul Wadi Al-Imam Al-Habib Mustafa bin Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar. Habib Mustafa ini adalah ulama besar, saudara dari Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Habib Muhammad Al-Muhdhar adalah Habib, seorang yang hebat, yang diakui keilmuan dan karamatnya, yang dimakamkan berada di Kubah Ngampel. Kalau kita ziarah ke Sunan Ampel, kita mampir, kita masuk ke dalam Kubah Ngampel, di situ kita temukan makamnya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Di situ ada mertuanya beliau juga, Habib Muhammad bin Aidrus Al-Habsyi, murid kesayangannya Habib Ali Al-Habsyi. Habib Abdullah sempat ketemu, memandang, melihat, bahkan didoakan, bahkan dipangku oleh Habib Mustafa bin Ahmad. Ketika Habib Mustafa ini, beliau datang ke kota Tarim, memangku Habib Abdullah, dan saudara-saudaranya didatangkan sama Habib Ali bin Abdullah dan Habib Abdullah bin Aidrus Al-Aidrus. Ketika itu Habib Mustafa mampir silaturahim ziarah ke rumah Habib Abdullah bin Aidrus Al-Aidrus. Kemudian semua dari saudaranya Habib Abdullah, abahnya Habib Aidrus ini didatangkan, dimasukkan ke situ untuk didoakan oleh Habib Mustafa. Habib Mustafa bin Ahmad Al-Muhdhar. Habib Ahmad Al-Muhdhar ini yang orang yang punya ta'aluk kuat kepada Sayyidah Khadijah, sehingga qasidah-qasidahnya banyak mengenai Sayyidah Khadijah. Satunya itu adalah qasidah Habib Ahmad Al-Muhdhar. Yang ketemu sama Habib Abdullah, Habib Mustafa. Jadi Habib Abdullah sempat ketemu dan mengambil barokah dari Habib Mustafa bin Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar. Ketika itu Habib Abdullah ditimang-timang, kemudian dipangku, kemudian didoakan, dan sangat lama. Ketika mendoakan Habib Abdullah, dipangku di pangkuannya, itu sangat lama mendoakannya. Dan itu ternyata adalah akhir umurnya Habib Mustafa. Terakhirnya Habib Mustafa ziarah ke kota Tarim. Itu kalau orang salaf ya, mau wafat aja ngerti. Cara sampean dikai ngerti wafate seminggu neh, sampean lah apa kira-kira? Sing mbak tutuke pol niku napa kira-kira? Ini Habib Mustafa ziarah ke Tarim, ziarah ke Hud. Kemudian mendoakan tadi itu, didoakan sangat panjang, sangat lama. Waktu itu Habib Abdullah sekitar umur antara 5 sampai 6 tahun. Masih kecil, 5 atau 6 tahun. Dan berdoa sangat banyak, sangat lama di pangkuannya Habib Mustafa. Habib Abdullah bin Ali juga ketemu, sempat ngaji dengan Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab. Habib Alwi ini Ainu Tarim, kakeknya Habib Abdullah bin Syihab. Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi, seorang Habib yang tidak mau pakai sendal. Beliau itu tidak mau pakai sandal, kecuali di akhir hidupnya. Di akhir hidupnya beliau baru mau pakai sendal, karena lemahnya telapak kakinya. Untuk berhati-hati baru beliau memakai sendal. Ketika beliau akan wafat, berdiam lama. Kalau kita
seperti diceritakan seperti Mbak Arwani. Mbak Arwani ini sebelum wafat beliau diem lama. Itu pula yang dilakukan Habib Alwi bin Syihab. Tapi Habib Alwi bin Syihab ini ketika beliau dalam keadaan diam membersihkan dirinya, membersihkan lisannya untuk menghadap kepada Allah, hanya diam. Setiap orang yang sowan hanya ketemu berhadapan-hadapan, kemudian setelah itu pulang, tidak mendapatkan nasihat, tidak mendapatkan apa-apa, cuma nadroh melihat wajahnya beliau kemudian pulang. Tapi ketika khadim Masjid Al-Aidrus, yaitu ayahnya Syekh Ubaid, beliau itu ketika masuk ke dalam rumahnya Habib Alwi, beliau yang hanya duduk diam, tiba-tiba berdiri dan mengucapkan ahlan, 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 wa marhaban, ahlan. Kemudian salaman dan dipeluk. Semua habaibul kibar, habib-habib besar di situ, semuanya kaget. Ya Habib, antum selalu diam. Kita berada di sini diam. Ada seorang khadim masuk ke dalam rumah antum, antum langsung menyambutnya bergembira dan berdiri. Kata Habib Ali bin Syihab, aku menyambutnya tidak karena khadim ini, tapi karena ta'aluknya khadim ini kepada Habib Abdullah bin Aidrus Al-Aidrus, seorang yang ahli dalam menjaga Al-Quran, yang wajahnya seperti matahari, yang tidak ada seorang pun yang mampu memandang wajahnya Habib Abdullah bin Aidrus Al-Aidrus. Saking bercahayanya wajahnya Habib Abdullah bin Aidrus Al-Aidrus, yang Habib Abdullah bin Idrus tatkala akhir umurnya, Habib Alwi ya, Habib Abdullah bin Idrus tatkala akhir umurnya mendekati wafat, Habib Alwi ini masih kecil. Habib Alwi masih kecil, masuk ke dalam rumahnya Habib Abdullah bin Idrus. Habib Abdullah langsung berdiri juga, kemudian mengatakan, wahai Alwi, tidak ada orang yang membahagiakanku yang masuk ke rumahku, dan aku tidak berbahagia seperti ini seperti tatkala kamu masuk ke dalam kamarku saat ini. Karena memang Habib Alwi adalah sosok yang menjaga tradisi salafnya, terkenal tidak mau keluar tarim. Beliau antusias di dalam mengaji ilmu, dan Habib Abdullah ini orangnya keras, tidak setiap orang diperbolehkan untuk ceramah, tapi Habib Alwi bin Syihab dibolehkan ceramah. Kemudian itu dibalas tatkala Habib Alwi dalam keadaan akan wafat, beliau cuma diam, khodimnya Habib Abdullah bin Idrus masuk ke dalam Habib Alwi, dan Habib Alwi berdiri menyambut. Aku tidak menyambut khodim ini, tapi aku menyambut Habib Abdullah bin Idrus yang selalu mengikuti khodim ini kemanapun dia pergi, karena ta'aluk, karena hubungan eratnya, karena hatinya khodim ini yang selalu bersambung dengan Habib Abdullah bin Idrus. Sampai Habib Abdullah bin Idrus mengatakan, kamu akan punya anak, anakmu laki-laki. Selang beberapa hari benar, istrinya hamil dan lahir anak, anaknya laki-laki. Anak ini yang melanjutkan khodim di Masjid Al-Idrus. Sampai sekarang masih hidup, mungkin umurnya 100 atau mungkin lebih, dan masih sehat, suka baca Quran tanpa pakai kacamata, dan kuat beliau, saya butuh kok ya, karena barokahnya abahnya beliau yang punya ta'aluk kepada Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus. Itu Habib Alwi termasuk salah satu gurunya yang kita kenang sekarang, Habib Abdullah. Selain Habib Alwi ada Habib Umar bin Alwi Al-Kaf, seorang ulama yang kaya raya, yang ahli bersedekah dan ahli dalam ilmu nahwu. Beliau ini suka di dalam ilmu-ilmu yang berhubungan dengan nahwu. Kemudian Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, sinten Kang? Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, abahnya Habib Umar, seorang yang pemberani, yang disebutkan Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, dia tidak punya rasa lemah di dalam mengajar. Kalau hubungannya sama mengajar, walaupun belum makan, dia tetap semangat. Sampai 1 bulan Ramadan full, beliau berbuka puasa, sahur hanya makan apa? Nasi putih, dikasih garam, dikasih persan lemon. Itu syukurnya sudah luar biasa. Demi untuk menjaga waktunya, semuanya dalam Ramadan ini adalah mengajar, ikut rohah, sama beribadah kepada Allah. Karena nanti eman, kalau nanti makannya enak, lama, ini waktunya habis, hanya masalah makan. Ini Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, yang akhir hayatnya beliau yang diholi sebagai tanda wafatnya adalah tatkala akhir hari akhirnya beliau tidak ketemu sama orang-orang lagi, karena diculik oleh orang komunis.
Ketika itu semua sayyid tidak boleh mengajar kecuali Habib Muhammad bin Salim bin Hafid masih nekat mengajar. Ketika semuanya dilarang untuk mengadakan taklim sama orang-orang komunis, Habib Muhammad bin Salim bin Hafid masih mengajar, dan itu sekitar 12 fan ilmu, 12 majelis sehari ini muter. Ketika masuk waktu duha, beliau diambil orang komunis kemudian hilang. Dan itu disebutkan katanya Habib Umar bin Hafid itu masih usia 3 atau 4 tahun dan itu menyaksikan. Sampai orang komunis ini kasihan sama Habib Umar bin Hafid. Dan nanti ketika di Aden, orang yang menyiksa abahnya itu ketemu sama Habib Umar. Habib, saya adalah termasuk orang yang dulu menyiksa abahnya antum. Habib Umar seketika langsung tersenyum. Nak sampean piye Kang? Aku termasuk sing nyulik bapakmu nganti ilang itu aku. Sampean terus piye? Yang diingat Habib Umar tersenyum kenapa? Dhisik melok komunis kok saiki melok ngaji kalih kula. Berarti tobat, seneng. Sehingga yang diingat-ingat adalah kebaikan. Orang yang hatinya baik, yang diingat-ingat hanya kebaikan. Habib Muhammad bin Salim bin Hafid termasuk gurunya Habib Abdullah bin Idrus bin Ali. Kemudian yang di luar Tarim termasuk guru beliau tatkala beliau berada di Makkah. Walaupun di sana bekerja, di sana beraktivitas, diusahakan di sana ikut ta'lim. Terbanyak beliau ikut majelis, ikut ngaji. Ngajinya majelisnya Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Sinten Kang? Abai Sayyid Muhammad. Beliau suka dalam majelisnya Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Yahdur majalisahu katsir. Beliau banyak hadir di dalam majelisnya Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Walaupun mazhabnya mazhab Maliki, beliau orang Syafi'i. Kemudian beliau juga ikut ngaji kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, seorang kutub yang umurnya panjang yang dijuluki Khatimatul Aqtab. Kemudian beliau juga mengaji sama Habib Abu Bakar Attas Al-Habsyi. Habib Attas Al-Habsyi. Habib Attas Al-Habsyi ini adalah sosok yang tidak mau difoto, sulit kalau difoto, tidak mau beliau. Kemudian Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad, sosok Habib yang suka kalau ngajar kitab-kitab yang berbobot dan sulit-sulit. Usul fikih umpama, mantek, khilaf antar mazhab, akwal dalam mazhab Syafi'i. Sampai beliau ini bisa mengislamkan orang Afrika ribuan atau mungkin jutaan. Beliau mengislamkan mereka dengan ilmunya. Kemudian termasuk guru beliau lagi Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri. Kemudian Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, ini paman sekaligus guru dan mertuanya Habib Umar bin Hafid. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Bahkan Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, beliau itu mondok di Rubat Tarim dan beliau juga menikah di Tarim, menikah dengan putrinya Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Aidrus Al-Aidrus. Berarti menikah mendapatkan putri pamannya, pamannya Habib Abdullah. Dan beliau punya pengalaman ketika berkumpul dengan Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Ketika itu Habib Abdullah bin Ali Al-Aidrus masih muda. Abahnya Habib Idrus masih muda. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar ini orang yang semangat dalam mengikuti roha, hadroh segaf, khataman Al-Quran di Masjid As-Segaf. Beliau semangat dan sering ketemu sama Habib Abdullah bin Ali Al-Aidrus. Waktu itu Habib Abdullah bin Ali Al-Aidrus disebutkan itu sederhana dan memang miskin, tidak punya apa-apa. Kemudian Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar ini punya jubah. Jubahnya dikasihkan kepada Habib Abdullah bin Ali Al-Aidrus. Itu diceritakan langsung beliau kepada Habib Idrus guru kita. Sehingga Habib Abdullah bin Ali ini masih teringat tatkala di masjid tersebut dalam keadaan kekurangan, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar ngasihkan jubahnya kepada Habib Abdullah bin Ali Al-Aidrus. Dikenang, saya dulu dapat jubahnya Habib Muhammad Al-Haddar, seorang mufti Baydha yang mondok hanya 3 tahun. Mondok hanya 3 tahun. Keluar dari pondok sudah sampai membaca Minhaj Thalibin, kemudian hafal Al-Quran semuanya. Saya tanya riyadhahnya yang diamalkan bagaimana 3 tahun mondok sesukses itu. Beliau ini satu kamar isinya 12 orang, belum nggak ada yang kenal. Jatah selimut kasur itu langsung ditaruh di pojok dan beliau berada di musola terus. Ke kamar hanya ketika ganti baju, nanti ke situ lagi sampai dia tidak kenal temannya satu kamar. Siapa aja satu kamar nggak kenal. Hanya
membaca menghafalkan 3 tahun, beliau pulang diangkat menjadi mufti. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, seorang yang sederhana. Itu yang dikenang Habib Abdullah bin Ali, beliau mendapatkan jubahnya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Itu ulama-ulama gurunya beliau. Kemudian dari manakibnya beliau, bagaimana ahwal haliyahnya beliau. Beliau adalah seorang yang suka dengan Al-Quran. Sejak masih muda sudah mengajar Al-Quran. Ada fotonya, beliau ketika mengajar sampai sepuh pun masih ngajar anak-anak membaca Al-Quran. Dan teman-teman saya termasuk tidak menangi ya, nggak menangi. Karena iktifaan di dalam Al-Idrus, saya nggak sowan beliau untuk membacakan ijazah Al-Fatihah. Teman-teman ini sowan kepada beliau membacakan Al-Fatihah untuk mengambil sanad talqinul Fatihah. Kalau kita lihat di rekaman Habib Ali Kuitang itu ada beliau mentalkin Al-Fatihah untuk menyambungkan Al-Quran ini lisan bil lisan sampai kepada Rasulullah. Itu teman-teman mengambil Al-Fatihah dari Habib Abdullah bin Ali Al-Idrus. Beliau sudah sejak muda suka mengajar Al-Quran. Dan beliau khidmah dalam mengimami masjid salaf, masjid Habib Abdurrahman As-Segaf lebih dari 50 tahun. Lebih dari 50 tahun. Sekitar 40 tahun lebih ini beliau di Masjid Bajurus. Bajurus ini adalah masjidnya milik salah seorang Syekh Bajurus. Masjid ini dianggap satu atap dengan Masjid As-Segaf karena dulu ketika Habib Abdurrahman As-Segaf ingin membangun masjid, minta tolong orang-orang Tarim, sekarang saya pengen bangun masjid yang mendapatkan restu 4 imam. Berdiri di dalam pojoknya masjidku dan di mihrabnya berdiri Rasulullah. Tanah itu akan saya bangunkan masjid. Bantu saya sementara. Tukangmu yang bantu di rumahmu atau di masjid, tolong taruh di masjid saya sementara. Tapi orang-orang Tarim mengatakan, enggak ya Habib, kita baru sibuk, kita juga mengejar supaya cepat jadi, enggak ada yang membantu Habib Abdurrahman As-Segaf. Sampai akhirnya Syekh Bajurus, para tukangku kalian berhenti dulu. Kita membantu Habib Abdurrahman semuanya. Kalau selesai baru nanti dilanjutkan lagi bangun masjid ini. Lalu kata Habib Abdurrahman As-Segaf, masjidmu wahai Bajurus akan makmur sampai hari kiamat nanti. Dan akan dipimpin, diimami, diurus oleh keturunan-keturunanku, dan masjidmu dan masjidku adalah satu atap. Itu kasyafnya, bisyarahnya Habib Abdurrahman As-Segaf. Dan itu beliau mengimami sekitar 40 tahun ada di Bajurus. Sebelumnya adalah Habib Sa'ad Al-Idrus imam di Masjid As-Segaf. Ketika Habib Sa'ad wafat, maka Habib Abdullah Al-Idrus pindah menjadi imam di Masjid As-Segaf. Di Masjid As-Segaf beliau mengimami sekitar 10 tahun menjadi imam di Masjid As-Segaf. Telapak kakinya nempel di mihrabnya As-Segaf selama 10 tahun menjaga Masjid As-Segaf. Habib Sa'ad ini seorang sayyid yang beliau tidak mau terkenal, tapi ulama-ulama luar Tarim itu kenal sama beliau. Bahkan kepingin punya tempat khusus, waktu khusus untuk ngobrol secara khusus kepada beliau. Sehingga di dalam makamnya tertulis di dalam lisan. Di Zambal ini jarang ada tulisan seperti itu. Mungkin yang saya lihat cuma satu itu. Habib Sa'ad di dalam makamnya itu tertulis ala inna auliya Allah la khaufun alaihim. Itu tertulis seperti itu. Beliau itu suka sama kucing. Ketika ada orang sowan itu beliau suka mangku kucing. Wafatnya Habib Sa'ad itu habis sholat fajar, habis sholat subuh beberapa waktu beliau wafat dalam keadaan mutolaah kitab Ihya, tangannya menunjuk kitab Ihya. Kebiasaan beliau walaupun dalam keadaan sakit, sesak nafas waktu itu sakitnya beliau, tetap beliau setiap habis subuh ini membaca Ihya sebelum sarapan. Pagi itu belum baca Ihya, sandaran seperti biasanya nggak ada yang tahu. Ketika akan dikasih sarapan beliau kok diem, digerakkan jatuh, ternyata sudah wafat. Itu Habib Sa'ad. Setelah Habib Sa'ad wafat, maka Habib Abdullah yang di Masjid Bajurus naik ke Masjid As-Segaf karena Habib Sa'ad tidak punya keturunan. Beliau naik ke Masjid As-Segaf. Sekitar 10 tahun beliau ada di Masjid As-Segaf.
Adapun akhlaknya beliau yang dikenang dan dikenal oleh mereka ahli tarim, satu adalah sabar. Beliau sangat sabar an adzahum, ketika orang-orang menyakiti beliau, orang-orang memusuhi beliau. Beliau memiliki sarirah ajibah, hatinya sangat ajaib. Ada berapapun orang memusuhi beliau seperti tidak punya musuh sama sekali. Bahkan ketika ada orang musuhi, setelah musuhi pergi orang ini insaf, sadar, kemudian balik lagi kepada beliau minta maaf, kata beliau saya lupa tadi kamu ngelakuin apa kepada saya. Celaanmu, marahmu belum sempat masuk ke dalam hati saya. Enggak ada tempatnya hati saya untuk menampung, karena penuh dengan Al-Quran. Al-Quran ini lebih penting daripada ingat-ingat tadi kamu ngomong apa, mencela saya apa. Ini yang orang-orang aneh, beliau ini hatinya seperti tertutup, nggak ada pintunya kalau masalah bermusuhan, kalau masalah hasud, kalau masalah ini. Bahkan beliau tidak punya rasa iri sama sekali kepada tetangga kiri kanannya. Punya mobil baru, punya ini baru, tidak pernah terbersit sama sekali. Bahkan selama hidupnya beliau tidak punya waktu untuk merenovasi rumahnya. Yang merenovasi putra-putranya. Kata Habib Idrus, kita capek lelah gara-gara abah kita yang tidak mau menoleh kepada dunia sedikit pun, katanya. Enggak mau menoleh. Dan waktu itu Habib Idrus sowan kepada Habib Hasan bin Hamid Al-Muhdor, Mungsib Kuwairah, ya. Sowan kepada itu tanya Habib Idrus, Habib, waktu zaman seperti ini apakah masih ada wali? Kata Habib Hasan, ada wahai Idrus. Ya bunaya, ada. Putraku, ya waladi, katanya. Ya waladi, wali itu sampai hari ini masih ada. Dan afdholul auliya, paling utamanya derajatnya wali pada zaman ini adalah ahlu salamatis sudur, katanya. Orang yang hatinya selamat, tidak pernah rasa benci, iri, bosan kepada siapapun. Itu adalah wali yang paling utama, riyadhah yang paling utama yang diamalkan wali pada zaman-zaman seperti ini. Ketika Habib Hasan Al-Muhdor mengatakan seperti itu, Habib Ana Idrus langsung teringat sama abahnya yang tidak pernah menoleh pada siapapun yang memusuhinya, mencelanya, apapun nggak pernah ditoleh, nggak ada seperti apa-apa. Bahkan ketika ketemu musuhnya, bertamu, berkunjung, ketika ini tidak ada rasa gimana-gimana, tidak pernah bedakan ini tangga saya yang ini nggak pernah. Jadi kalau kita ngajak bicara beliau, Habib, apakah ini pernah, ini nggak pernah melihat kekurangan, kesalahan orang lain. Habib Abdullah bin Ali Al-Idrus. Maka Habib itu langsung teringat, abah saya itu salamatus sudur. Sehingga setiap Habib Idrus ini mengenang kata-katanya Habib Hasan Al-Muhdor, yang teringat ahlu salamatus sudur adalah Habib Abdullah bin Ali Al-Idrus. Seperti kayak Habib Hasan Al-Muhdor ini mengkasih Habib Idrus, kamu mencari wali kemanapun, abahmu itu wali yang afdholul aulia. Salah satu akhlaknya beliau adalah yuhibbul Quran. Beliau ini orang yang sangat cinta Al-Quran. Lesannya selalu basah dengan Al-Quran. Wiridnya beliau setiap hari, di waktu yang lama sejak dulu sampai akhir hayatnya, beliau selalu menghatamkan Quran setiap 3 hari sekali. Enteng ya, 3 hari sekali. Setiap masuk bulan Ramadan, beliau menghatamkan mushaf yaumian, setiap hari khatam sekali. Itu wiridnya nggih. Kira-kira wong yang seperti ini ahli swarga husnul khotimah napa mboten kira-kira nggih? Apa ahli bid'ah napa pripun? Masyaallah ya Rabb. Beliau niki hobi membaca Quran setiap hari-hari biasa 3 hari khatam sekali. Ketika masuk Ramadan setiap sehari khatam. Dan akbaru ataya, paling besarnya anugerah yang dikasihkan Allah adalah telapak kakinya beliau yang diperbolehkan Allah, dikasih Allah untuk menempel kepada bekas-bekas telapak kaki para salafnya di mihrab Masjid Asghaf. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, ulama besar, pernah mencium kakinya Habib Idrus bin Alwi Al-Idrus. Katanya telapak kaki yang menempel dengan mihrab Asghaf pantas untuk dicium, karena telapak kaki itu terus bersambung kepada Habib Abdurrahman Asghaf. Banyak orang ini melihat para aslaf kita ini, para salaf sadah Ba'alawi, mereka berdiri di mihrab Asghaf.
Sehingga orang-orang bertabarruk sholat sunnah di mihrab asgaf. Setiap seminggu diadakan 2 kali hadroh segaf. Ketika hadroh segaf disebutkan antara tiang dan tiang, karena sangat sederhana masjid itu, mungkin antara tiang dan tiang itu seperti karpet ini dengan ini, itu ada tiangnya satu. Setiap tiang dan tiang itu diisi 1000 rohnya para wali. Ketika hadroh asgaf ini dibunyikan, sehingga masjid itu penuh, nggak pernah itu libur, walaupun itu masuk Syawal, 1 Syawal ya, tetap nanti takbir awal setelah itu membaca hadroh asgaf. Apapun keadaannya nggak pernah berhenti. Itu yang mimpin adalah Habib Abdullah bin Ali Al-Idrus ketika beliau menjadi imam Masjid Asgaf. Beliau selain hobi membaca Al-Quran, mengajar Al-Quran sampai akhir hayatnya, beliau juga yang memegang mengajar Madros Al-Bukhari. Di masjid paling sucinya Tarim itu namanya Masjid Ba'alawi. Semua yang ada di dalam Masjid Ba'alawi semuanya adalah bersih, halal, dan tidak ada pengajian di situ kecuali cuma 1 pengajian, yaitu pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari. Yang mengajar adalah Habib Abdullah bin Ali Al-Idrus. Juga beliau memegang Madros Ihya Ulumuddin Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang berada di Kubah Sayyidina Al-Idrus. Jadi untuk bertabaruk kitab Ihya, orang-orang ini yang di Tarim mereka membaca kitab Ihya Ulumuddin di depan pusara Habib Abdullah Al-Idrus. Setiap seminggu diadakan sekali, dipimpin oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Idrus, dipimpin beliau. Itu rutin setiap seminggu sampai akhir hayatnya beliau masih mimpin membaca mengajar kitab Ihya Ulumuddin di Kubah Sayyidina Al-Idrus. Saya masih terkenang tadi berhubungan dengan hatinya beliau yang tidak punya rasa gimana-gimana, karena beliau itu kan, kalau kita kemarin lihat Habib Ali Al-Jufri menyebutkan telah wafat Al-Muhtasib Al-Mutawadhi, yang selamat hatinya, orang yang sederhana, yang walidud duat wal ulama, abahnya para ulama dan orang dakwah, wal khadiminal Quran, abahnya para orang yang ahli dalam khidmah Al-Quran. 5 putranya beliau semuanya ulama. Kalau beliau ngaji 5 ini kumpul, jarang kan nggih. Wonten kiai abahe ngaji, anaknya sedanten kumpul melok ngaji. Nah, itu pernah ngaji, bayangke nggih, singa ketemu singa nggih. Ketika ngaji Ihya Ulumuddin, santri Indonesia ngaji kan pletoten, kadang keliru, kadang pe ora bahasane Ihya Ulumuddin. Itu ada yang salah, dalalah mboten kula nggih. Setiap santri membaca hizib satu-satu mudaros, ada yang salah. Diingatkan sama salah satu putranya beliau. Gitu kan? Terus diingatkan lagi sama satunya, kata beliau, skut, diam. Karena nanti kalau kita gampang menyalahkan seperti itu, santri gak gelem ngaji nah ya. Dan ini kita berada di depan pusaranya Sayyidina Al-Idrus. Sopan santunlah. Ketika ada yang salah, ingatkan dengan sopan. Jangan berisik, nyalakan ini, jangan. Yang diam, semuanya suruh diam. Tangannya beliau mengisarahkan. Diam, tenang. Itu beliau tidak pernah menengok, punya kesempatan sedikit pun untuk melihat kesalahan orang lain. Diam, kita yang sopan. Itu Habib Abdullah bin Ali Al-Idrus. Kemudian juga beliau memimpin khatam Bukhari di Masjid Suwayyah. Juga banyak acara-acara yang dipimpin oleh beliau. Dan maulid di Kubah Sayyidina Al-Idrus juga beliau. Semua yang berhubungan dengan Kubah Al-Idrus, Kubah Abi Murayyim, kemudian Masjid Al-Idrus, Masjid Asgaf, Zawiyah Al-Idrus, semua ini yang memimpin adalah beliau. Pengasuhnya adalah beliau sampai akhir hayat beliau. Kemudian dari sifatnya beliau adalah az-zuhud. La ya'tabir lidunya la yadhkurha abadan wala yudakhir li nafsih. Beliau ini tidak pernah memandang dunia, menghitung dunia, tidak pernah menyimpan dunia untuk beliau. Yang dikenang dari sifat zuhudnya, ceritanya bagaimana? Salah satu cerita menunjukkan zuhudnya beliau, satu hari ada orang muhibbin senang sama beliau, muridnya beliau, ngasih uang kepada beliau, kalau dirupiahkan sekitar 70 juta. Gede apa ya? 70 juta niku. Kira-kira nggih. Ada orang ngasihkan uang 70 juta. Jam 9 beliau dikasih, jam 11 amplop ini kosong. Jam 11 kosong. Ketika malam bilang sama Bibi terus, "Ayo kita makan malam." Belikan makan malam. Mana uangnya tadi tak beli
untuk makan malam, habis semuanya. Belum waktu zuhur ya, jam 11 semuanya sudah habis. Kamu kasihkan siapa? Ya Walid, saya kasihkan setiap orang yang lewat, yang orang kasihan semua tak kasih. Supir taksi tak kasih, supir ini tak kasih, orang yang lewat, anak kecil semuanya tak kasih. Enggak tersisa sama sekali. 70 juta rupiah raib semuanya habis, dan beliau tidak menyesal sama sekali dan enggak mengingat itu sama sekali. Dibiarkan seperti orang bagi kertas. Nanti bayangkan wae nggih. Saya bayangno ana kertas anggap aja duit sampeyan bagi ning wong-wong. Kira-kira atine sampean piye? Ya wis koyo ngono nggih. Beliau zuhud, tidak layak tabir li dunya, tidak pernah menghitung dunia sama sekali. Kemudian beliau juga akhlaknya orang yang suka berbuat baik. Dimanapun berada, ada batu kecil pun beliau singkirkan karena untuk berbuat baik. Beliau suka untuk berbuat baik, berbuat baik. Kemudian beliau orang yang suka bersedekah. Buktinya tadi 70 juta 2 jam hilang. Kemudian beliau adalah orang yang suka sama fuqara. Ketika Habib Idrus mengadakan At-Taisir, dapur At-Taisir, matbah At-Taisir, maka abahnya sangat senang kalau mau ngimami asegah, beliau suka lewat di depan matbah At-Taisir. Diam di situ, mendoakan di situ, ikut makan dari At-Taisir, ikut ngicipi, pantas gak dimakan orang fakir miskin, selalu senang. Bahkan beliau suka setiap amal baik, amalul khairiyah, laisa fil zuhur. Beliau suka untuk berbuat, orang yang suka berbuat baik, umpama kalian punya ide untuk membantu orang dengan bagaimanapun bentuknya, tapi tidak jangan umumkan, maka beliau ikut mendoakan dan beliau senang. Tapi kalau sudah diumumkan, masuk internet, masuk ini, beliau tidak senang lagi. Itu adalah akhlaknya Habib Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Idrus Al-Idrus. Yang beliau naik ke atas semuanya adalah para penjaga Al-Quran. Yang pertama kali ngimami di dalam Masjid As-Segaf keluarganya beliau adalah Habib Idrus bin Alwi Al-Idrus. Habib Idrus bin Alwi Al-Idrus itu pernah masuk ke Indonesia, bahkan pernah menikah di Indonesia, punya anak 5, satunya dari Syarifah Indonesia. Waktu masih kecil diajak kembali ke Tarim. Ketika sudah besar, sudah alim kitab, sudah hafal Al-Quran, beliau kepengen pulang ke Indonesia mencari ibunya. Dan Habib Idrus bin Alwi memperbolehkan, silakan kamu ke Indonesia cari ibumu. Dicari, ketemu di Kalimantan. Setelah ketemu, beliau ke Jakarta, nikah di Jakarta. Habib Ahmad bin Idrus bin Alwi nikah di Jakarta, ke Surabaya, di situ juga berumah tangga, nikah lagi di Surabaya, punya anak juga, sampai akhirnya nikah di Sulawesi, juga punya anak juga. Itu adalah masih keluarganya Habib Idrus. Dan beliau dijuluki Al-Quran berjalan. Semua putranya Habib Idrus bin Alwi adalah ahli Al-Quran. Barokah doanya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar. Dan anak-anaknya Habib Abdullah bin Ali Al-Idrus juga orang-orang yang ahli dalam Al-Quran. Putranya itu Habib Ali, kakaknya Habib Idrus ya, Habib Ali, Habib Ahmad, Habib Muhammad, Habib Idrus sendiri, Habib Abdurrahman. Semuanya adalah orang yang senang Al-Quran. Semoga kita semuanya mendapatkan barokahnya beliau. Semoga kita semakin semangat dalam bermajelis ini. Lama tidak apa-apa, semoga barokahnya juga banyak, yang kita dapatkan juga banyak, dan kita akan berkumpul dengan beliau insyaallah. Di dunia kita mendapatkan nadrohnya beliau, di akhirat kita ditolong dan berkumpul dengan beliau. Amin Allahumma amin. لا يزال العيدروسي باسطا كفا ضرعا يرتجي في كل وقت أي بشر بشفاعة لا يزال العيدروسي باسط الكفا ضرعا يرتجي في كل وقت أي بشر بالشفاعة قد تمادى في معاسين
غافلا في كل ساعة لا خشوع لا رجوع قد لا يفعل طاعة لا يزال العيد رصي باسط الكف ضرعا يرتجي في كل وقت أن يبشر بالشفاعة يا إلهي لا تخيب ظن عبدك يا غفور أصلح شأنا وعدني رقيني ضمن الجماعة لا يزال العيد رصي باسط الكف ضرعا يرتجي في كل وقت أن يبشر بالشفاعة في عوافي ولا طائف وعدوي مني خائف خالي القلب ونشيب دمروا إذ حربنا شاد لا يزال العيد رصي باسط الكف ضرعا يرتجي في كل وقت أن يبشر بالشفاعة وأصلي في سكون مع سلامي على نوني حبه أسهر جفوني مصطفانا الممجد لا يزال العيد رصي باسط الكف ضرعا يرتجي في كل وقت أن يبشر بالشفاعة شين الله يا عيد روسي شين الله محيي النفوس شين الله شمس الشموس المدد يا عيد روسي شيل الله يا عيد روسي شيل الله محيي النفوس شيل الله شمس الشموس المدد يا عيد روسي شين الله يا على طه من سما عزا وجاها وبه الحسن تناهى دونه
الشموس شيل الله يا عيد روسي شيل الله محيي النفوس شيل الله شمس السموس المدد يا عيد روسي أنتم أهل المزايا ستم كل البرايا بالشرفة والسجايا وبأسرار النفوس شيل الله يا عيد روسي شيل الله محيي النفوس شيل الله شمس السموس المدد يا عيد روسي فيكم من كل مجد معتلى عن حسر عادين حبكم سؤلي وقصدي وبه ينزخ بوسي شيل الله يا عيد روسي شيل الله محيي النفوس شيل الله شمس الشموس المدد يا عيد روسي منكم الكتب المقدم سيدي البخر الغطمطم وابنه علوي المعظم والعلي حاكي العقوس شيل الله يا عيد روسي شيل الله محيي النفوس شيل الله شمس الشموس المدد يا عيد روسي والفنا حلو البقاء والبقاء حلو الفناء بالفتى ذي الاعتلاء سيدي زكي الغروس شيل الله يا عيد روسي شيل الله محيي النفوس شيل الله شمس الشموس المدد يا عيد روسي كتب أقطاب الكمال عيد روس أهل المعالي وابنه حاوي الجمال فخرنا شهم الرئيس شيل الله يا عيد روسي شيل الله محيي
روسي شيل الله شمس السموس المدد يا عيد روسي بهم يا خير ساتير كن لهذا العبد غفير وله حفيظ ونسير حال صخوي أو قطشي شيل الله يا عيد روسي شيل الله محيي النفوس شيل الله شمس السموس المدد يا عيد روسي وارحم الأمة برحمة ربي واكشف كل غمة كم لك إفضال ونعمة دونها حسر ترسي شيل الله يا عيد روسي شيل الله محيي النفوس شيل الله شمس السموس المدد يا عيد روسي وعلى سامي المزايا صلي يا رب البرايا بانكشف زمر الخبايا أو شاج الشواك عيسي شيل الله يا عيد روسي شيل الله محيي النفوس شيل الله شمس السموس المدد يا عيد روسي وعلى أهل المناكب علي الزهري للكواكب والصحابة أهل المواهب ذرة جاني الرؤوس شيل الله يا عيد روسي شيل الله محيي النفوس شيل الله شمس السموس المدد يا عيد روسي. الفاتح على نية الاسم المبارك عبد القادر عدروسي بن سلا علي صادقين أن الله يجعله من أولاد السلامة والعافية يبلغه أشده ويجعله من البارين بوالديه من العلماء العاملين الهادين المهتدين ويجعل قدومه قدوم الخير والبركة والعافية على والديه وعلى جميع المسلمين ويبارك فيه وفي إخوانه ووالديه ويطيل أعمارنا في طاعة الله ورضاه وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويصلح قلوبنا ويصفي مشروبنا ويقضي لنا الحاجات ويبلغنا جميع الأمنيات ويلحقنا في العلوم والأعمال بخير سادات ويختار لنا ما فيه الخيارات صالحة والعاقبة الحسنة في الأمور كلها وإلى حضرة النبي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.
الله الله يا الله لنا بالقبول الله الله يا الله لنا بالقبول على فينا باب مولانا طرحنا الحمول راجين منه المواهب والرضا والقبول الله الله يا الله لنا بالقبول يا فان يا خير معطي هب لنا كل سول وحدم لنا من نبيل حسنى نهار الكفول الله الله يا الله لنا بالقبول وهب لنا الكور منك واللقاء والوصول عشان نشاهد في مرآة طه الرسول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول واقبل دعانا فإنا تحت بابك نزول الله الله يا الله لنا بالقبول ضيفا بابك ولسنا أنه يضلى نخول وظننا في وفير والآمل في طول الله الله يا الله لنا بالقبول وفي نخور الأعادي بك إلهي نسول في شهر رمضان كنا بالحياة والزبول الله الله يا الله لنا بالقبول نبقى كرما بها تزهو جميع الأكل نسلك على سيد في سبل رجال الفخول الله الله يا الله لنا بالقبول سبل التقى والهداية لا سبيل الفضول يا الله طلبنا جمال ليس ملك يزول الله الله يا الله لنا بالقبول ثم الصلاة على المختار طه رسول والآل وصحب ما دعي رجا بالقبول الله الله يا الله لنا بالقبول اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله